Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Gibran Rakabuming ini statusnya sebagai presiden tampaknya akan terus mengundang kontroversi. Bukan hanya soal statusnya sesungguhnya ya. Kalau kemarin kan ada juga demo besar-besaran yang dilakukan oleh alumni 411 itu, alumni 212 yang kemudian memperingatinya pada 411 gitu ya, menggugat keberadaan dari Fufu Fafa dan juga tangkap dan Ali Jokowi. Tapi di media sosial ini ada yang cukup ramai ya. Sebenarnya akhir pekan kemarin yakni soal pemasangan foto dari Gibran Rakabuming. Anda tahu ini banyak sekali muncul penolakan-penolakan dan juga seruan untuk memboikot tidak memasang foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jadi cukup hanya foto Presiden Prabowo saja dan kemudian foto sebelahnya dibiarkan kosong. Tapi ada juga yang iseng yang memasangnya, dipasangkan foto Pak Prabowo dengan bingkai Fufu Fafa. Tapi itu saya kira itu hanya olok-olok di media sosial. Ada juga yang memasang fotonya Pak Prabowo waktu pelantikan beberapa waktu yang lalu ya, mengucapkan selamat pada Pak Prabowo, tapi kemudian foto di sebelahnya ya, ini fotonya Gibran Rakabuming itu wajahnya di blur, diburamkan atau bahkan ada di epret gitu dengan tinta warna biru. Nah, sekarang ini justru yang terjadi sebaliknya. Kan ada kewajiban ya dari kampus-kampus, dari sekolah, kemudian lembaga-lembaga resmi pemerintah memasang foto pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Dan biasanya itu disertai dengan lambang dari Pancasila begitu biasanya. Nah, ini sekarang ini yang jadi sasaran yang ramai sekali bahkan dibully di media sosial itu adalah adanya seorang netizen yang mengunggah foto. Ini fotonya Gibran sendirian gitu di sebuah ruangan begitu, dan kalau kita lihat dari benderanya dan logonya ini dipasangnya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Nah, inilah yang kemudian jadi rame sekali di netizen. Karena mereka mempersoalkan bagaimana mungkin orang yang cacat hukum seperti Gibran Rakabuming, kemudian fotonya itu dipajang di Fakultas Hukum. Dan ini Fakultas Hukumnya nggak main-main, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, salah satu perguruan tinggi yang tertua di Indonesia ini. Dan kemudian komentarnya itu memang seperti biasa lucu-lucu ya, menyatakan ini capek-capek sekolah hukum, malah ada fotonya pelanggar hukum yang dipasang di UGM. Ada yang mencuit seperti itu, memberikan komentar. Ada yang mengomentari begini, yang miris dari foto itu tuh karena adanya foto Wapres dipajang di gedung Fakultas Hukum, padahal dia berhasil maju jadi Wapres dengan cara melanggar hukum. Kemudian ada juga yang bentar, miris ya, Fakultas Hukum dari salah satu universitas tertua dan terbaik di Indonesia menyandingkan produk cacat hukum tapi tetap nggak bisa ngapa-ngapain dan malah jadi mainan hukum itu sendiri. Set. Sebuah ironis sih ini, orang yang mengacak-ngacak hukum malah fotonya dipasang di Fakultas Hukum. Kemudian ada juga yang nulis Fakultas Hukum UGM memasang foto pengemplang hukum. The irony. Capek-capek belajar hukum, yang dipajang di bingkai Wapres Nepo Baby. Pelanggar etik pengacak-ngacak Mahkamah Konstitusi. Cuitan dari para netizen tadi itu kemudian ini ditayangkan di media online, saya bacanya di suara.com. Jadi memang seperti itulah sekarang situasi dari para netizen berkaitan dengan Gibran Rakabuming ya. Banyak sekali penolakan terhadap Gibran Rakabuming. Jadi inilah yang disebut oleh para pengamat bahwa kehadiran Gibran itu akan menjadi beban dari Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga ini proses majunya Gibran sebagai calon wakil presiden yang dimulai dari diloloskannya Gibran ketika pamannya masih memimpin Mahkamah Konstitusi meskipun usianya belum cukup 40 tahun, tapi diloloskan dengan alasan bahwa atau dengan norma baru bahwa dia pernah menjadi kepala daerah yang terpilih melalui pilkada begitu. Dan bukan hanya itu ya, ini memang situasinya sekarang ini serba salah soal foto Gibran ini. Kalau nggak dipasang itu pasti juga bisa jadi persoalan gitu. Dan saya kira banyak nggak berani lah sekolah-sekolah maupun kampus-kampus dan kantor-kantor pemerintah tidak memasang foto Gibran. Tapi ketika memasang foto Gibran itu malah diolok-olok oleh netizen. Dan ada juga ini misalnya sebuah cuitan ini dari netizen juga. Ini sudah agak lama sih kasusnya. Ketika itu rupanya ada sekolah atau kantor begitu yang memasang foto Gibran, tapi tiba-tiba saja foto Gibran itu terjatuh begitu ya, dan kacanya jatuh berkeping-keping. Ini yang diambil adalah
fotonya ketika ada di lantai gitu dan kemudian diberi komentar bahwa pertanda apa ini gitu ya. Dengan jatuhnya berkeping-keping itu. Jadi ini foto-foto Gibran ini memang menjadi dilema saya kira bagi banyak sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan juga kantor-kantor pemerintahan. Karena itu tadi ya karena statusnya Gibran. Soal ini ya bahkan juga sempat rame ya ketika waktu itu Kaisang juga mengunggah foto Gibran yang dipasang itu di sekolah di Singapura MDIS namanya di Singapura. Dan waktu Kaisang datang ke situ dan melihat foto kakaknya dipajang di situ kemudian diunggah di media sosialnya justru malah komentar dari netizen itu juga sangat miris melihat itu karena mungkin bagi sekolahnya atau bagi kampus Gibran yang di Singapura itu sebuah kampus yang sebenarnya tidak cukup diperhitungkan di Singapura karena dari misalnya dari berapa ya kalau seingat saya dari 50 perguruan tinggi yang ada di Singapura itu dia rankingnya paling bawah begitu dan tiba-tiba ada alumnusnya yang bisa jadi presiden di sebuah negara yang sangat besar seperti Indonesia. Jadi ya itu merupakan kebanggaan dong buat posnya Gibran di Singapura itu. Tapi bagi bangsa Indonesia kelihatannya, terutama netizen lah, saya kalau nyebutnya bangsa Indonesia nanti dianggap membuat klaim. Bagi netizen di Indonesia itu bukan sebuah kebanggaan, kalau Gibran itu menjadi presiden itu malah sebuah hal yang memalukan. Nah beda sekali dengan Anies Baswedan ini ya. Anies Baswedan ini akhir pekan lalu, itu kan dia kembali ke Jogja dan melakukan reuni, rupanya reuni Angkatan 89 Fakultas Ekonomi UGM. Dan kemudian ini clickbait ya, dia mengunggah video katanya karena para alumni itu kan rupanya ditempatkan dalam satu kamar itu berdua begitu dan Anies Baswedan itu ditempatkan dengan seseorang atau teman lamanya yang bernama Prabowo. Dan kemudian dia mengunggah di akun Twitternya bahwa sekian lama akhirnya berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Ya tentu saja ini judulnya sangat menggoda dan kemudian disebut sebagai clickbait. Kemudian Anies mengunggah video dia ketika bersama dengan orang yang dia sebut sebagai Pak Prabowo tadi. Assalamualaikum, selamat pagi. Saat ini saya sedang reuni Angkatan 89 Fakultas Ekonomi. Nah, kami ini ditinggalkan di hotel, satu kamar berdua. Nah, entah gimana panitia itu mengatur saya satu kamarnya itu dengan Pak Prabowo. Nih. Selamat pagi Mas Anies. Selamat pagi Pak Prabowo. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kami sekelas sebetulnya sejak SMA kita sama-sama karena ikut pertukaran pelajar. Saya bersama Ibob, panggilannya Ibob. Prabowo ini panggilannya Ibob ke Amerika. Lalu Ibob itu dari Jakarta. Mas Anies dari Jogja. Jogja. Nah, alhamdulillah kita sama-sama sekarang. Selamat menikmati hari Minggu dan saya sama Pak Prabowo nih akan diskusi sama-sama. Ya, Bob? Ya, kita akan diskusi pagi ini. Oke? Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Video ini gak viral ya. Saya lihat ditonton sampai jutaan viewer gitu. Tetapi yang bikin banyak orang salah fokus itu adalah komentar-komentarnya. Banyak sekali yang mengomentari itu justru bukan soal pertemuan itu sendiri. Ya, ada yang berkomentar soal itu. Ada yang komentari soal judul clickbait tadi ya. Mereka tahu bahwa Anies tentu tidak berharap seperti itu, hanya bercanda saja gitu. Tapi banyak sekali yang kemudian mengomentari ini berkaitan dengan Pak Jokowi yang selama ini dipertanyakan ijazahnya di UGM. Jadi banyak yang mencurigai bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu gitu. Nah kalau ini kemudian di komentarnya kalau Anies karena ijazahnya jelas asli dan alumni UGM makanya ya dia bisa menunjukkan teman-temannya yang sama-sama alumni UGM. Sementara Pak Jokowi sampai sekarang itu tidak bisa seperti Anies gitu ya. Menunjukkan siapa sih sesungguhnya teman-teman dia waktu sekolah di UGM. Ada sih beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi itu juga mengunggah foto-foto atau dan bahkan video gitu yang menunjukkan bahwa ini teman-teman dia di Fakultas Kehutanan UGM beberapa waktu yang lalu. Tapi anehnya publik juga tetap tidak percaya ya. Karena sampai sekarang ini gugatan terhadap ijazah palsu Pak Jokowi itu masih terus berlanjut. Situasi ini saya kira masih akan sampai kapanpun akan terus berlanjut ya karena tadi proses dari Gibran terpilih menjadi wakil presiden itu tidak disertai dengan proses yang benar gitu melalui proses pelanggaran konstitusi makanya kemudian Gibran disebut sebagai anak haram konstitusi. Tapi mungkin kita pakai bahasa netralnya itu tidak dimulai dengan kelegaan lah begitu ya prosesnya yang baik dan kemudian juga yang banyak disoroti itu saja adalah proses dalam pemilihan karena Pak Jokowi ketika masih menjadi presiden itu kan dia disebutkan mengerahkan segala sumber daya
kekuasaan dia, pemerintahan itu untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Tentu penekanannya ini adalah pada Gibrannya karena Pak Jokowi ini kan sangat terlihat dia tidak berhenti hanya pada Gibran menjadi wakil presiden, tapi punya rencana jangka panjang, yakni menjadikan Gibran Rakabuming sebagai presiden. Dan itu yang sebenarnya dengan mudah dibaca oleh publik, dan mereka karena itu mereka berusaha untuk sejak awal ini jangan sampai Gibran bisa maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2029. Bahkan kemarin kan sebenarnya sebelum Gibran dilantik itu kan ada upaya untuk membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming. Nah, tetapi ternyata upaya itu tidak berhasil, termasuk yang dilakukan oleh PDIP, karena PDIP kan juga menggugat ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, itu berkaitan dengan proses pendaftaran Gibran di KPU. Yang digugat bukan Gibrannya, tetapi KPU-nya yang digugat pada waktu itu karena Gibran ini diterima mendaftar ke KPU sebagai calon wakil presiden, tapi KPU belum melakukan perubahan peraturan KPU-nya atau PKPU. Padahal aturannya mestinya semacam itu, tetapi gugatan itu kemarin ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dan kita belum tahu apakah kemudian nanti PDIP itu akan mengajukan banding gitu, karena proses tadi yang dianggap cacat hukum. Ketika akhirnya Gibran sudah dilantik pun ini sampai sekarang masih terus ada upaya untuk menggugat keabsahan Gibran sebagai wakil presiden. Jadi ya kita tidak heran kalau sampai sekarang itu soal pemasangan foto Gibran sebagai wakil presiden itu tetap menjadi kontroversi, bahkan ketika ada lembaga yang cukup prestisius seperti Fakultas Hukum UGM akhirnya memasang juga foto Gibran Rakabuming, ini menjadi dibully oleh para netizen. Saya sih memahami ya ini kesulitan dari para dosen-dosen di perguruan tinggi terkemuka itu. Pasti mereka sendiri itu mengalami konflik batin yang luar biasa ketika harus memasang foto Gibran. Apalagi ini para guru-guru besar yang selama ini selalu mendengung-dengungkan soal etika dan moral yang harus dijunjung tinggi, sementara mereka setiap hari harus melihat orang yang selama ini disebut sebagai cacat moral, sebagai anak haram konstitusi itu dipajang di dinding di kantor-kantor, di sekolah maupun di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.